Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Jadi untuk mengetes semangatnya, nanti kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabannya itu pagi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Bisa? Bisa. Saya. Tapi jawabannya dengan semangat. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa kepada ketua kelas untuk dapat ke depan memimpin doa. Sebelum kita belajar, adabnya kita berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kecerdasan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Dari awal ini kita akan belajar tentang kenali potensi. Kenapa seseorang itu perlu mengenali potensi yang dimiliki? Karena jika seseorang itu telah mengetahui potensi yang dimiliki, maka dia bisa mengarahkan kegiatannya, kemudian bisa berkembang secara optimal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mari simak poin yang di depan. Hari ini kita akan khusus belajar tentang mengenal gaya belajar. Sudah pernah mendengar kata-kata gaya belajar? Atau sudah pernah mengetahui bentuk-bentuk atau macam-macam gaya belajar? Sudah? Pernah dengar, Pak? Sudah pernah dengar? Sudah pernah mengikuti tes tentang gaya belajar? Belum. Hari ini kita akan mencoba mengenal lebih dalam tentang gaya belajar ya. Yang pertama itu, kenapa mengenal gaya belajar itu penting? Karena jika seseorang itu telah mengetahui gaya belajarnya, maka dia bisa belajar secara maksimal dan dia dalam belajar juga akan lebih efektif. Dan justru ini akan meningkatkan prestasi akademiknya, baik di sekolah dan juga prestasi di luar sekolah. Dan juga di sini perlu diketahui bahwa gaya belajar itu ada berapa jenis. Yang pertama itu ada yang dinamakan gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Orang yang bertipe gaya belajar visual itu, yang pertama dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Kemudian dia juga senang membaca atau mencatat. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video ilustrasi atau slide presentasi. Dan terakhir, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ada yang seperti itu? Ada. Berarti bisa jadi dia berpikir gaya belajar visual. Kemudian yang kedua,
Gaya belajar yang kedua itu ada yang dinamakan gaya belajar auditory. Ciri-cirinya adalah lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Dia itu lebih paham kalau informasi itu disampaikan langsung secara lisan, bukan dengan membaca itu. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Dan yang ketiga, mudah mengingat informasi yang dengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Ada di sini. Yang kalau lagu itu dia lebih cepat menghafal. Ada, terutama yang perempuan. Ada yang lebih cepat menghafal lagu. Ada. Kalau ada berarti dia termasuk gaya belajar auditory. Kemudian yang terakhir cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Kemudian yang terakhir yang ketiga itu ada namanya gaya belajar kinestetik. Apa ciri-cirinya? Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Orang ini lebih cepat paham ketika dia dipraktekkan langsung. Kemudian suka praktik eksperimen atau aktivitas fisik. Kemudian dia mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Mungkin ada kita lihat di kelas misalnya dia itu tidak bisa diam, suka bergerak, pergi ke meja yang satu, teman yang satu, kemudian temannya yang lain. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Itu bisa jadi ciri-cirinya adalah gaya belajar. Jadi hari ini itu adalah 3 tipe gaya belajar. Hari ini kita akan melakukan tes langsung kepada anak-anakku semuanya untuk mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Sehingga kalian akan dapat gambaran bagaimana tipe gaya belajar kalian. Sehingga kedepannya Bapak harapkan kalian itu bisa belajar sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Baik itu visual, auditory atau kinestetik. Mungkin sekarang kita langsung saja ya. Langsung saja, silakan semuanya keluarkan handphonenya. Ya, itu dulu. Teman yang lain dulu. Sudah. Disimpan dulu ya, ini dikirimkan ke Bapak. Sudah semua? Sudah? Sudah semua? Kalau sudah ada yang belum? Sudah melihat hasilnya semuanya? Sudah. Coba angkat tangan. Yang gaya belajarnya yang dominan itu visual, angkat tangan. Yang hasilnya yang dominan visual, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang visual tahu? Yang dominan yang visual. 1, 2, 3, ada yang lain? 3 orang ya, 4 orang.
Kemudian yang auditori. Auditori, angkat tangan. Yang lebih dominan situ kan ada terangannya. Ada terangannya di situ. 1, 2, 3, 4, auditori, 5. Kemudian yang auditori siapa? Coba kasih depan. Ini hasil dari Fitri ya. Hasilnya. Dari saya belajar. Saya belajar dominan auditori. Anda adalah belajar auditori. Anda belajar tadi baik teori supaya Anda dengar diskusi, ceramah dan penjelasan tulisan. Strategi belajar yang disarankan: 1. Rekam dan dengarkan kembali materi pembelajaran. 2. Diskusi materi dengan orang lain. 3. Baca dengan suara jelas. 4. Gunakan musik atau display untuk mengingat informasi. 5. Jelaskan konsep atau analisis secara lisan. Terima kasih. Itu kita bisa menggunakan misalnya apa? Melalui suara ya. Suara dari video kita dengarkan. Mungkin kita banyak belajar dari sana. Selanjutnya kita nanti ada sedikit tugas sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan. Cuma sebelum kita masuk ke tugas, Bapak mohon semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu, letakkan dulu. Berdiri dulu. Ini kita sudah bersih anak. Mungkin ada yang sudah jenuh, kita agak bosan. Itu kita kembalikan fokus kita, menenangkan pikiran kita. Coba semuanya pejamkan mata ya. Pejamkan mata semuanya. Kemudian tarik nafas pelan-pelan ya, sambil mengangkat tangan seperti ini. Pejamkan mata, tarik nafas dari dalam. Kemudian lepaskan. Wow. Lepaskan ya. Coba sekali lagi. Tarik nafas dari dalam, angkat tangan. Relax. Kemudian lepaskan apa? Sekali lagi. Tarik nafas dari dalam. Pencing bu. Lepaskan. Silakan kembali dulu. Ya. Sekarang tugas kalian ini Bapak sedang menyediakan apa? Gambar kerja. Ini ada beberapa gambar di sini. Nanti tugas kelompok atau tugas kalian adalah menebak di gambar ini tipe belajarnya apa? Visual, auditori, atau kinestetik. Silakan ditulis, kemudian berikan alasan sedikit. Paham ya? Kelompok satu tadi mana? Silakan semuanya berdiri mendekat ke mana sini ya. Ini tulis nama anggota kelompok tadi. Silakan kerjasama semuanya. Berdiri. Sini. Kelompok dua, sini. Kelompok dua sini. Kelompok dua gabung sini. Kalau tidak pakai meja boleh berdiri ya. Sini. Kelompok tiga sini ya. Tiga gabung sini. Kemudian kelompok 4. Nih, kelompok 4 sini. Oh, kelompok 4. Kelompok 1, 2. Kelompok berapa? Nih, kelompok 3. Buat nama anggota kelompoknya. Kalau bisa duduk ya kursinya. Paham. Paham. Pilih nomor. Sini. Ya.
Yang sudah boleh kembali ke mejanya. Yang sudah boleh kembali ke posisi. Sudah kembali ke meja. Kelompok berapa yang berani mempresentasikan hasilnya tadi? Jawabannya? Silakan. Kita cukup satu ya. Perlihatkan untuk gambar yang pertama, jawabannya apa? Auditori. Betul ya, benar ya. Ini pakai handsetnya. Apa alasannya? Karena anak tersebut menggunakan handphone saat belajar. Penggunaan handphone saat belajar menunjukkan bahwa ia sedang mendengarkan terutama gaya belajar Yang kedua, coba lihat gambar yang kedua jawabannya. Ini statik betul ya. Ini langsung praktek langsung ya, praktek langsung. Rasanya? Yang ketiga, coba lihat yang ketiga nih. Jawabannya apa? Visual betul ya, visual. Rasanya? Jadi jawabannya betul semua ya. Tepuk tangan. Dari kegiatan kita hari ini, coba satu perwakilan dari yang perempuan dan satu yang dari laki-laki. Siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini? Coba dengarkan. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan hari ini karena materinya sangat menarik, yaitu tentang gaya belajar yang sangat membantu kita untuk belajar lebih baik. Ya, tepuk tangan. Kemudian satu orang dari yang laki-laki tentang refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan hari ini saya merasa senang sekali karena bisa mengetahui gaya belajar kita masing-masing sehingga bisa membantu kita belajar lebih efektif. Terima kasih. Dari kegiatan kita hari ini, dengan adanya kita mengetahui gaya belajar kita masing-masing, itu diharapkan akan mempermudah proses belajar kita baik dalam materi dan juga tentu dengan mengetahui gaya belajar akan meningkatkan kualitas kalian maupun akademik maupun non akademik. Jadi mungkin sampai di sini kegiatan kita hari ini.
Bapak sebagai yang memberikan materi, mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari, baik kegiatan belajar kita di sekolah ataupun di rumah. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.